ولا عدوان ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita nantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian kita dengan membahas silsilah aqidah dan tauhid. Dan alhamdulillah ini sudah risalah yang ketiga dari karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu penjelasan tentang makna tagut. Kata beliau rahimahullahu taala di dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana kitab-kitab sebelumnya diawali dengan basmalah, dan tentunya ada beberapa faedah kenapa beliau dan para ulama memulai kitab beliau dengan basmalah. Yang pertama adalah mencontoh Al-Quran. Yang kedua, mencontoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah isti'anah sebagai bentuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah yang lain adalah untuk mendapatkan keberkahan. Kemudian yang kelima adalah agar atau mencontoh para ulama as-salaf, mengikuti para ulama as-salaf, karena mereka senantiasa menulis kitab-kitab mereka juga dengan mengawalinya dengan basmalah. Nah, kata beliau atau disebutkan di sini, sebentar ya, saya ganti perangkat. Kata beliau hafizahullah taala, sebelumnya di atas, coba dikasih naik sedikit, ini syarahnya kan ya, kata selesai. Taib. Disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Al-Imam Muhammad
Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "I'lam rahimakallah." I'lam rahimakallahu taala. Anna awwala ma faradallahu ala bani Adam al-kufru bit-tagut wal imanu billah. Kata beliau, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Ya, di sini terdapat ya faedah al-hassu 'alal ilmi wa ta'allumi. Ya, motivasi untuk ya berilmu dan mempelajari ilmu. Ya, beliau mendorong kita, memotivasi kita untuk selalu ya belajar. Ya. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Motivasi belajar dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengatakan, "I'lam." Pelajarilah, ketahuilah. Dan yang dimaksud dengan ilmu itu adalah idrakus syai' ma huwa alaihi idrakan jazima. Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti. Nah, itulah makna ilmu. Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti. Karena itu keluar dari makna ilmu adalah asyik, ragu. Karena orang yang ragu itu artinya dia tidak mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti. Keluar juga dari makna ini al-jahl. Dan al-jahl itu ada dua. Ada yang disebut dengan al-jahlul basit, kejahilan yang memang sama sekali tidak tahu. Dan ada
Yang kedua yang disebut dengan al-jahlul murakkab. Kejahilan yang bertingkat. Kejahilan yang bertingkat. Ya. Misalnya begini. Seorang ditanya, berapa rakaat sholat subuh? Dia katakan, saya tidak tahu. Nah, ini namanya jahlul basit. Ya. Kejahilan yang memang sama sekali dia tidak tahu. Adapun al-jahlul murakkab, ya, kejahilan yang bertingkat. Kalau misalnya dia ditanya, berapa rakaat sholat subuh? Ya, dia katakan 5 rakaat. Ya, ini jahlul murakkab. Jahil pangkat 2. Kenapa? Karena dia sebenarnya sudah tidak tahu, tapi dia menjawab. Ya, dia tidak tahu, lalu dia menjawab. Seandainya dia tidak tahu, lalu dia diam, maka itu hal yang masih lebih baik. Ya, dia katakan wallahu a'lam. Nah, maka ilmu itu adalah mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti. Saya katakan rahimakallah. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Beliau mendoakan rahmat kepada para penuntut ilmu. Ya, mendoakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena dengan rahmat seorang akan dimudahkan untuk menuntut ilmu. Ya. Seorang akan dimudahkan untuk menuntut ilmu. Dengan rahmat Allah pula seorang akan dimudahkan untuk memahami ilmu. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga seorang akan dimudahkan untuk mengamalkan ilmunya. Ya. Jadi seorang menuntut ilmu, ya, memahami ilmu, ya, mengamalkan ilmu, itu semuanya butuh akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dimudahkan untuk memahami ya sesuatu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, i'lam rahimakallahu taala. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Anna awwala ma faradallahu ala bani Adam al-kufru bit-tagut wal imanu billah. Sungguhnya yang pertama kali Allah wajibkan kepada anak Adam itu adalah mengingkari tagut dan beriman kepada Allah. Mengingkari tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini beliau mendahulukan pengingkaran kepada tagut, kemudian keimanan kepada Allah. Ya. Jadi dahulukan ya, pengingkaran kepada tagut, kemudian keimanan kepada Allah. Apa sebabnya? Ya, ini dalam rangka mencontoh Al-Quran. Ya, mencontoh Al-Quran. Ya. Karena di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah, ayat 256. Ya, setelah ayat kursi. Ya. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya. Tidak ada paksaan di dalam agama. Telah nampak petunjuk dari penyimpangan. Kemudian Allah berfirman, "Faman yakfur bit-tagut wa yu'min billah." Maka siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah. Jadi didahulukan pengingkaran kekafiran terhadap tagut, kemudian keimanan kepada Allah. Dan ini ya dalam rangka ya seorang di dalam
diri seorang itu ada istilah at-takhliyah qabla at-tahliyah. Ya. Jadi ini penyebutan al-kufru bit-tagut wal imanu billah ini sebagai bentuk takhliyah dan tahliyah. Apa itu at-takhliyah? At-takhliyah itu artinya mengosongkan ya hati, mengosongkan jiwa dari perkara-perkara yang bisa merusaknya. Ya, seperti kesyirikan, ya, maksiat, dosa dan pelanggaran itu dibersihkan. Itu namanya at-takhliyah. Kemudian at-tahliyah. At-tahliyah itu artinya menghiasi. Ya, memperindah hati itu, memperindah jiwa itu dengan keimanan, amalan saleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi al-kufru bit-tagut ini adalah at-takhliyah. Ya, kita bersihkan jiwa kita bersihkan hati kita dari segala hal yang mengotorinya. Dan yang paling mengotori hati itu adalah tagut, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu at-tahliyah, yaitu menghiasi hati atau jiwa tersebut dengan kebaikan, keimanan dan amalan-amalan saleh. Keimanan dan amalan saleh. Maka di sini penyebutan penulis ya bahwa yang pertama kali yang diwajibkan oleh Allah terhadap anak Adam, terhadap manusia adalah al-kufru bit-tagut wal imanu billah. Ini ada dua pelajaran, ada dua faedah yang bisa dipetik. Pertama, mencontoh Al-Quran karena mendahulukan penyebutan kekufuran kepada tagut, kemudian keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah adanya at-takhliyah qabla at-tahliyah. Ya, at-takhliyah qabla at-tahliyah. At-takhliyah artinya mengosongkan jiwa dari segala hal yang bisa mengotorinya, kemudian menghiasinya dengan amalan-amalan saleh. Nah, kemudian di sini juga terdapat faedah bahwa seorang itu tidak hanya sekedar mengingkari tagut tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang itu tidak cukup beriman tanpa mengingkari tagut, ya. Tapi dua-duanya harus dia lakukan, ya. Harus dia lakukan. Ya, kekufuran terhadap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian memurnikan keimanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya kata beliau digeser, beliau membawakan dalilnya. Ini syarah ya, ke bawah nih. Terus ke bawah lagi. Agak jauh ini, ke bawah lagi. Ini masih syarah. Terus. Ini, taib. Yang di atas tadi. Terus ke atas. Taib. Ini nih. Halaman 15. Taib. Kata beliau. Wadalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut tagut. Ya, setelah beliau membawakan pernyataan tadi bahwa yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada anak Adam adalah mengingkari tagut dan ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36. Kata Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa misi para rasul tersebut? Ani ibudullah, sembahlah Allah, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Ya. Maka dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa misi para nabi dan rasul itu adalah menyeru untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul yang diutus kepada umat. Ya, dikatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummah. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Dan umat yang pernah ada di muka bumi ini ada 70 umat. Dan kita adalah umat terakhir. Ya, jadi ada 70 umat. Kata Nabi SAW, antum tufuna sab'ina ummah. Ya, kalian menyempurnakan 70 umat. Antum khairuha. Kalian yang paling baiknya. Ya, kalian yang paling baiknya. Jadi umat yang terbaik dari seluruh umat yang pernah ada adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kita ini ya, penyempurna dari 70 umat. Dan umat di dalam Al-Quran itu memiliki 4 makna. Ya, umat di dalam Al-Quran itu memiliki 4 makna. Yang pertama adalah at-ta'ifah, sekelompok manusia. Ya, seperti dalam ayat ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat. Umat di sini bermakna sekelompok manusia. Ya, sekelompok manusia. Kemudian yang kedua, umat itu bermakna al-imam, pemimpin. Ya, dia bermakna al-imam atau pemimpin. Ya, seperti dalam surah An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan." Inna Ibrahim kana ummatan. Ya. Sungguhnya Ibrahim adalah umat. Ya. Umat di sini padahal Nabi Ibrahim sendiri. Ya. Kenapa disebut umat? Ya, makna umat di situ adalah imam. Ya, pemimpin atau panutan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sungguhnya Ibrahim adalah imam. Ya, pemimpin yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari makna umat itu adalah al-millah. Al-millah yaitu agama. Agama. Ya, misalnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 23. Ya, ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menceritakan ya, kondisi orang-orang musyrik. Mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah. Sungguhnya kami menemukan, menjumpai bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami ala ummah, di atas umat. Ya, apa makna umat
pada ayat tersebut, mana umat pada ayat tersebut adalah ya agama. Jadi kami menjumpai nenek moyang kami berada di atas agama seperti ini. Nah, kemudian yang keempat dari makna umat itu bermakna az-zaman, ya, waktu. Itu bermakna waktu. Iya. Seperti dalam surah Yusuf ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waddakara ba'da ummah." Ya, jadi apa namanya? Kawan Nabi Yusuf yang yang dipenjara, orang yang dipenjara bersama dengan Nabi Yusuf, ketika dia dibebaskan, ya, dia mengatakan disebutkan waddakara ba'da ummah. Lalu teringatlah, ya, ba'da ummah, setelah umat. Ya, maksudnya setelah beberapa waktu. Ya, teringatlah setelah beberapa waktu. Maka ini, ya, penggunaan umat di dalam Al-Quran ada 4 maknanya. Ya, pertama bermakna ya at-taifah, sekelompok manusia. Yang kedua bermakna al-imam, pemimpin atau panutan. Yang ketiga bermakna al-millah, agama. Dan yang keempat bermakna az-zaman, yaitu waktu. Ya, di dalam ayat ini yang dibawakan oleh penulis, ya, makna dari umat di sini adalah sekelompok manusia. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap manusia, setiap umat, seorang rasul. Ani abudullah. Yang mana para rasul tersebut itu menyerukan bahwa sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Ya, jauhilah tagut. Nah, dari sini juga dapat dipahami bahwa agama para nabi dan rasul itu sama. Ya, agama para nabi dan rasul itu sama, yaitu agama tauhid. Ya. Adapun syariatnya itulah yang berbeda dari syariatnya. Tapi ya, pokok agamanya itu sama, yaitu menyeru kepada tauhid. Ya, menyeru kepada tauhid. Nah, dari ayat ini juga dapat dipetik, ya, bahwa hikmah pengutusan Rasul, ya, itu adalah berdakwah kepada Allah dan melarang dari tagut. Ya, ini hikmah dari, ya, pengutusan Rasul, ya, yaitu berdakwah kepada tauhid dan melarang dari tagut. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, itu menyebutkan ada 3 hikmah pengutusan Rasul. Yang pertama adalah iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah. Ya. Untuk menyampaikan dalil, menyampaikan argumen. Ya. Ini sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 165. Dalam surah An-Nisa ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rusulan mubasysyirina wa mundhirina li'alla yakuna 'alan nasi lin-nasi hujjatun ba'da rusul." Ya, rasul yang diutus untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan supaya tidak ada lagi hujjah, tidak ada alasan bagi manusia ba'da rusul, setelah diutusnya para rasul tersebut. Tidak ada lagi alasan nanti pada hari kiamat. Ya, manusia tidak bisa beralasan, tidak bisa berargumen kenapa dia tersesat. Ya, sudah diutus, ya, rasul kepada mereka. Ya. Kemudian yang kedua adalah rahmat, ar-rahmah. Ya, sebagai rahmat. Jadi diutusnya para rasul itu sebagai rahmat. Ya.
Dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya, bagi alam semesta. Kemudian yang ketiga adalah bayanut tariqi al-musil ila Allah Ta'ala. Untuk menjelaskan jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjelaskan cara atau jalan bagaimana beribadah karena akal manusia li'annal insana la ya'rifu ma yajibu lillahi ala wajhini at-tafsil illa an tariqir rusul. Ya. Li'annal insana la ya'rifu ma yajibu Allahu ala wajhi at-tafsil illa an tariqir rusul. Karena manusia itu dia tidak akan mengetahui apa yang Allah wajibkan kepadanya ya secara rinci kecuali dengan penjelasan Rasul. Ya, kecuali dengan adanya penjelasan dari para rasul. Nah, karena itu kita beribadah ya hanya sesuai dengan petunjuk Rasul yang diutus kepada kita. Maka ini 3 hikmah yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tentang hikmah pengutusan Rasul. Di dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ya. Syarah Kitab Tauhid. Ya. Kalau mau ditambah menjadi 4 ya sebagaimana yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam Syarah Kitab Tauhid juga bahwa hikmah pengutusan Rasul adalah untuk menjelaskan tauhid dan melarang dari tagut. Ya, melarang dari tagut. Nah, jadi ya, beliau menjelaskan membawakan ya dalil bahwa para rasul itu ya membawa misi yang sama. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi ya tagut. Nah, kemudian selanjutnya ya. Coba ke bawah. Iya, halaman 16. Ya. Di sini beliau akan menjelaskan ya, bagaimana cara mengingkari tagut. Bagaimana cara mengingkari tagut. Ya, beliau jelaskan di sini. Kata beliau, fa amma sifatul kufri bit tagut. Ya, jadi yang di atas garis itu yang matannya, itu matannya. Yang di bawah garis itu syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ya. Jadi kata beliau, fa amma sifatul kufri bit tagut. Adapun sifat atau cara mengingkari tagut fahuwa anta taqida butlana ibadati ghairillah wa tatrukaha wa tubghidaha wa takfura ahlaha wa tu'adihim. Di sini ada 5 bentuk. Ya. Seorang itu mengingkari tagut. Ya. Dan 5 yang harus miliki oleh seorang mukmin di dalam mengingkari tagut. Kata beliau, fa amma sifatul kufri bit tagut. Adapun sifat atau cara mengingkari tagut, bahwa
an ta'taqida butlana ibadati ghairillah. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. An ta'taqida butlana ibadati ghairillah. Engkau meyakini batilnya beribadah kepada selain Allah. Ya, engkau meyakini batilnya beribadah kepada selain Allah. Jadi apapun yang diibadahi selain Allah, maka harus diyakini bahwa itu adalah batil. Ya, apapun bentuknya. Apakah yang diibadahi itu adalah malaikat atau seorang nabi, ya, atau wali atau siapa saja yang diibadahi, maka kita harus meyakini akan batilnya perbuatan tersebut. Ini yang pertama. Wa tatrukaha. Yang kedua, engkau meninggalkannya. Ya, meninggalkannya. Jadi tidak cukup hanya diyakini batilnya. Tapi harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Nah, itu kalau misalnya dia yakini hal yang batil tapi dia ikut-ikutan di situ, ini tidak mengingkari tauhid. Yang ketiga, itu begitu. Ya, engkau membencinya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar meninggalkan, tapi ditinggalkan disertai dengan kebencian. Mungkin ada orang yang meninggalkan ya, hanya karena mungkin dia sudah capek atau sudah bosan. Ya. Jadi meninggalkan hal tersebut disertai dengan kebencian. Waktu begitu engkau membencinya. Kemudian yang keempat adalah wa tukaffiru ahlaha. Engkau mengkafirkan pelakunya. Ya, mengkafirkan pelakunya. Ya, dari orang yang menyembah atau beribadah kepada tagut. Iya. Namun ada hal yang perlu digarisbawahi di sini ya, terkait dengan masalah mengkafirkan. Mengkafirkan di sini mengkafirkan secara umum. Ya. Artinya siapa yang beribadah kepada selain Allah, ya, beribadah kepada ya tagut, menyembah ya kepada selain Allah, maka itu hukumnya ya dikafirkan. Adapun orang per orang ya, itu adalah hal yang tidak boleh kecuali ada betul-betul dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dan ini tugasnya para ulama. Ya, ini tugasnya para ulama. Tapi secara umum ya, orang yang beribadah kepada selain Allah ya melakukan kesyirikan, maka itu hukumnya kafir. Ya, dari sini dikatakan wa tukaffiru ahlah. Engkau mengkafirkan pelakunya. Wa tu'adihim. Dan engkau ya memusuhinya. Ya, tidak boleh ridha ya kepadanya. Tapi harus memusuhi ya pelakunya. Ya, harus memusuhi pelakunya. Maka ini sifat di dalam mengingkari tagut. Ya, mengingkari tagut. Ya, pertama meyakini batilnya beribadah kepada selain Allah. Yang kedua meninggalkannya, yang ketiga membencinya, yang keempat mengkafirkan pelakunya, dan yang kelima ya memusuhinya. Ya, memusuhinya. Nah, seorang itu harus memahami apa ya kriteria di dalam mengingkari yang namanya tagut. Ya, mengingkari tagut. Ya. Ini ya bentuk keimanan, bentuk pengingkaran kepada tagut. Ya, bentuk pengingkaran kepada tagut. Ya. Adapun selanjutnya ini ya lawannya ya yang akan disebutkan oleh
beliau rahimahullah ta'ala bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Insya Allah mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan mengambilnya. Ada 2 atau 3 paragraf ini. Ya, kemudian setelah itu beliau masuk pada penjelasan makna tauhid. Ya, penjelasan makna tauhid. Dan ini ya sangat bagus bagi peserta untuk ya, kalau bisa menghafal ini ya, atau mengulang-ulang ini dan ini hal yang sangat bagus sehingga sangat ya layak kalau ya kita berusaha untuk menghafalkannya. Ya, kita berusaha untuk menghafalkannya. Nah, dan satu pekan kita menghafal ini, ya beberapa yang kita pelajari, kita murojaah, atau paling tidak kita mengulang-ulang sehingga lancar. Ya, kalau memang kita tidak bisa menghafalkannya. Ya, seperti tadi, ya kenapa beliau mendahulukan pengingkaran kepada tagut, kemudian keimanan kepada Allah? Apa alasannya? Ya, kemudian ya, bentuk pengingkaran kepada tagut, ya beberapa bentuknya, ya dan ada hal yang ingin ditanyakan disilakan. Ya, silakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan. Coba bisa dikirim ulang tadi pertanyaannya.
Tadi ada yang bertanya juga ya tentang masalah ya zikir-zikir yang diadakan di waktu-waktu tertentu. Ya, di waktu-waktu tertentu. Ya, misalnya zikir yang diadakan khusus di malam-malam tertentu. Ya. Bagaimana hukum zikir yang seperti itu? Ya. Maka jawabannya bahwa satu ibadah itu dilakukan harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain ikhlas harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan satu ibadah itu dikatakan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memenuhi 6 syarat. Ya, apabila memenuhi 6 syarat atau kriteria. Ya, jadi dikatakan ibadah itu mutaba'ah atau mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memenuhi 6 kriteria. Ini sebagaimana disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang pertama, amalan tersebut harus sesuai dengan syariat dari sisi sebabnya. Ya, harus sesuai dengan syariat dari sisi sebabnya. Ya. Karena itu, kalau seorang misalnya setiap kali masuk masjid dia salat 2 rakaat, maka itu cocok sesuai dengan sebab. Tapi ketika seorang itu setiap kali ya masuk rumah lalu dia salat 2 rakaat, maka ini tidak sesuai dengan sebab. Tidak sesuai dengan sebab. Walaupun dia melakukan salat, yang dilakukan adalah salat, tapi tidak sesuai dengan sebab. Ya, yang kedua, ya, amalan itu harus sesuai dengan syariat dari sisi jenisnya. Dari sisi jenisnya. Ya. Karena itu kalau seorang berkurban dengan seekor kuda, tidak diterima kurbannya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan jenisnya. Karena kurban itu harus dengan onta atau sapi atau kambing. Ya, atau yang sejenis dengan kambing. Kemudian yang ketiga, amalan tersebut harus sesuai dengan kadarnya. Amalan tersebut harus sesuai dengan syariat dari sisi kadarnya, ukurannya. Ya, dari sisi ukurannya. Misalnya, seorang setelah selesai sholat 5 waktu, ya, maka dia dianjurkan berzikir itu 33 kali dalam satu riwayat. Ya, 33 kali, ya, takbir 33 kali, ya, tahmid 33 kali, ya, 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kapan dia ya melebihi ini, dia katakan saya mau 50 kali takbir. Saya 50 kali ya tasbih. Saya 50 kali. Ini tidak boleh. Kenapa? Tidak sesuai dengan syariat dari sisi jumlahnya. Ya, seorang berwudu, ya, dia cuci tangannya sampai siku lebih dari 3 kali. Ya, maka itu tidak benar. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan syariat dari sisi jumlahnya. Ya. Kemudian yang keempat, amalan tersebut harus sesuai dengan syariat
dari sisi kaifiatnya, dari sisi tata caranya. Dari sisi tata caranya. Ya. Karena itu kalau misalnya seorang ya, dia salat ya, seorang dia salat ya, dia sujud kemudian dia ruku, nah ini tidak sesuai dengan syariat dari sisi tata caranya. Tidak sesuai dengan syariat dari sisi tata caranya. Iya. Kemudian yang kelima, amalan tersebut harus sesuai dengan syariat dari sisi waktunya. Ya, dari sisi waktunya. Ya, karena itu kalau seorang sholat sebelum waktunya tidak diterima. Tidak diterima. Seorang berkurban sebelum sholat, ya maksudnya melakukan kurban ya di Idul Adha sebelum sholat Id, maka tidak diterima sholatnya. Tidak diterima kurbannya. Ya, tidak diterima kurbannya. Iya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ya, amalan tersebut harus sesuai dengan syariat dari sisi tempatnya. Ya, dari sisi tempatnya. Ya, karena itu kalau seorang iktikaf di sekolah atau di rumah, ya, atau di mall misalnya, maka tidak diterima iktikafnya. Kenapa? Karena iktikaf itu di masjid. Iktikaf itu di masjid. Nah, ini ya 6 kriteria yang harus diperhatikan oleh seorang di dalam beribadah kepada Allah. Pertama, harus sesuai dengan syariat dari sisi sebabnya, harus sesuai dengan syariat dari sisi jenisnya, harus sesuai syariat dengan dari sisi kadarnya, harus sesuai dengan syariat dari sisi ya kaifiatnya, harus sesuai dengan syariat dari sisi waktunya, dan harus sesuai dengan syariat dari sisi tempatnya. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang yang mengkhususkan di malam tertentu, ya, apakah itu sesuai dengan syariat? Ya, kenapa dikhususkan di malam tersebut? Ya, kenapa dikhususkan di malam tersebut? Kenapa bukan malam-malam yang lain? Kenapa nanti misalnya akhir tahun? Ya, baru melakukan zikir kepada Allah. Kenapa bukan malam-malam sebelumnya atau di ini? Ya, itu harus sesuai dengan syariat dari sisi ya waktunya atau dari sisi sebabnya. Apa sebabnya sehingga ya kita lakukan hal tersebut? Kenapa nanti di akhir tahun? Ya, baru berzikir kepada Allah. Ya, kecuali kalau memang itu adalah hal yang biasa dia lakukan. Ya, misalnya zikir setelah sholat, ya, zikir pagi dan petang, maka itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dia khususkan di malam itu satu zikir tertentu harus dibaca sekian kali, ya 100 kali misalnya, dari mana kita menetapkan hal itu? Ya, sementara ya zikir itu telah ya tetapkan, ya, kecuali kalau zikir-zikir yang mutlak, ya perbanyak beristighfar, perbanyak apa namanya, memperbanyak bertasbih, memperbanyak subhanallah wa bihamdihi, ya subhanallahil azim. Ini kapan saja bisa dilakukan, jangan tetapkan di malam tertentu. Ya, karena kapan menetapkan di malam tertentu atau di waktu tertentu, nah itu harus ada dalilnya. Ya, itu harus ada dalilnya. Karena ibadah harus sesuai dengan syariat dari sisi kadarnya, dari sisi sebabnya, dari sisi tempatnya, dari sisi waktunya. Ya, demikian juga dari sisi kaifiatnya. Ya, dari sisi tata caranya. Ya, kapan tidak sesuai dengan hal itu, maka itu keluar dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu taala a'lam. Tapi saya kira mungkin ini yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, tentunya itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.